Diingatkan saja itu Pak Anies. Kalau bicara di depan publik itu yang realistis. Ojo kaya becak tanpa pir, mau ngasal jeplak tanpa mikir ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ganjar Pranowo yang sudah menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Matur nuwun, sudah jadi Bapak warga Jateng dengan baik ini. Dan kami merasakan betul loh, bagaimana Bapak bekerja dengan sungguh-sungguh. Sekarang tugas kami berikutnya adalah tidak hanya berdoa ini, namun juga memperjuangkan Pak Ganjar supaya terpilih menjadi Presiden RI, meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Nah ini sekarang kita ngupas yang lain ini. Hari ini saya Om Begawan mau ngupas partainya Caimin ini, yang baru saja dipasangkan dengan Pak Anies Baswedan. Ini PKB ini baru ketemu sama Pak Anies, nggak tunggu seminggu loh, sudah ketularan ngawurnya ini. Ini ngawur babah. Mereka membuat kampanye yang ngoyo-woro, sing urang genah ini, ngajak rusak-rusakan negara ini namanya nih. Apa janji kampanyenya coba? Coba ini, masyarakat harus paham ini. Kampanyenya itu mau menggratiskan BBM bagi yang punya sepeda motor. Badala. Wah ini ngomong tanpa dipikir ini. Ngawur. Hanya kekuasaan yang ada di otaknya dia. Hal ini disampaikan oleh Pak Saiful Huda, anggota fraksi PKB. Ini loh bahayanya. Kalau kenal, ketemu ngobrol, lalu ngerumpi lama-lama, ya ketularan ini sama Pak Anies ini. Akhirnya ngelanturnya kebablasan ini. Mbok mestinya mau masuk pemilu itu, punya program masuk akal gitu loh. Yang realis, yang standar saja dulu. Itu diperjuangkan baik-baik. Wah, BBM digratiskan, ngawur ini, ciloko ini negara ini. Lah, kalau mau cari suara itu, bisa harus dinalar, nggak kayak janji Pak Anies. Akibatnya sulit direalisasikan. Masa Pak Saiful udah lupa loh. Pemilu kemarin itu nih, ini ingat ini, PKS dia janji tuh mau menggratiskan perpanjangan STNK dan mengubah SIM bisa berlaku seumur hidup. Aduh ini, ayolah ini politisi-politisi ini. Ini, ayo, kalau menawarkan program itu yang realistis. Urusan dasar dulu kita bereskan. Ya alhamdulillah lah. Sejak Pak Jokowi jadi presiden, urusan identitas diri sekarang gampang banget. Identitas. Oh, misalnya ini, akte kelahiran, KTP, KIA, semua diurus nggak butuh hari, langsung jadi. Nah, dulu tuh zamannya Pak SBY, waktu KTP-nya belum elektronik itu, dan sering belangkonya entek, ke kelurahan habis, masyarakat jadi gemes itu. Sudah begitu harus salam tempel ke pegawai kelurahan, ngamplopin dan sebagainya. Itu zaman dulu. Sekarang udah lancar beres loh. Nah, sekarang ini sekolah negeri untuk jenjang SD dan SMP juga sudah bebas biaya. Dan untuk sekolah menengah tergantung provinsi masing-masing. Ya kalau di Jateng ini SMA dan SMK negeri gratis. Pimpinan Pak Ganjar Pranowo. Kalau wanita tarik iuran, tanpa koma langsung sikat. Nah, iso urusan karo Pak Ganjar repot ini. Setelah Pak Ganjar sudah tidak jadi gubernur, nanti penerusnya gimana? Apa juga setegas Pak Ganjar? Om Begawan nggak tahu itu nanti. Ya, tapi harus kita kawal itu. Semoga pengganti beliau masih juga peduli, mengawasi. Dan SMA negeri tidak boleh pungut uang sepeser pun pada siswa. Nah, juga di sektor kesehatan. Ini program-program yang genah. Dulu ke puskesmas harus bayar obat. Sekarang cuma bayar biaya pendaftaran doang toktil. Nah, bila perlu pendaftaran digratiskan. Sehingga orang kalau nggak enak badan, masuk angin, pilek, batuk,
puskesmas gratis. Jadi urusan dasar rakyat, seperti pendidikan dasar dan kesehatan itu yang jadi fokus. Wah, BBM gratis. Wah, ngomong tanpa dipikir ini. Ini usahakan perjuangan SMA negeri gratis di semua provinsi, ini baru hebat. Kalau di Jateng kan sudah nggak bayar. Nah, kalau masih ada dana, gratis kan kuliah di perguruan tinggi juga. Begitu hebat itu. Minter ke warga itulah yang harus kita kejar. Dan itu akan membuat negara ini akan menjadi makmur, warganya jadi pinter-pinter, SDM-nya meningkat. Ini saya jadi curiga ini. Curiga ini Begawan ini. Apa PKB nggak ada di Jakarta di saat ini nih? Ini loh, sekarang ini loh. Jelas-jelas Jakarta sedang dilanda polusi berat. Akibat dari apa coba? Kalau dipikir akibat dari apa coba? Sampai mereka menerapkan kebijakan WFH, work from home. Oh, atau but gawe saka ngomah, orang yang kantor. Lah itu karena apa Mas Saiful? Coba dipikir itu. Karena polusi yang diakibatkan oleh knalpot kendaraan. Itu loh. Itu BBM masih beli itu. Di Jakarta itu. Masih harus bayar. Lah ini gratis kayak apa itu Jakarta itu. Wah, montore kebaweng-weng sak geleme dhewe dari pagi sampai malam nggak leren itu. Semakin polusinya semakin hebat di Jakarta ini. Dipikir ini Mas Saiful ini. Ini contoh kecil aja itu. Memang kita sebagai rakyat seringkali nggak habis pikir. Itu wakil-wakil kita kalau punya gagasan ini kok serba orang maduk, sulit diterima, nalar itu namanya itu. Wah, jangan. Wong sekarang ini loh. BBM masih bayar saja. Nek hari libur, apalagi akhir tahun atau musim libur sekolah, jalan-jalan pada macet itu. Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata kebuak macet, jalannya ora iso dipiyak itu. Mungkin Pak Saiful liburannya ke luar negeri naik pesawat. Jadi pesawatnya ora susuan. Susuan tabrakan malah ciloko. Atau bisa liburan di hari kerja. Makanya nggak merasakan bagaimana macetnya jalan. Itu bensin BBM masih beli Pak. Makanya nggak merasakan betapa padatnya jalanan itu. Nah ini lihat itu. Waktu musim mudik, hampir semua kendaraan berada di jalanan. Muyek, krodit, nguntel-untelan, susah nyari jalan itu. Apalagi BBM gratis, Pak. Bukankah kalau mau mendorong masyarakat berganti transportasi publik, itu lebih baik daripada duitnya buat gratisan BBM. Itu lebih baik menyediakan transportasi yang murah untuk dimanfaatkan masyarakat. Ini baik untuk bekerja, berwisata, berkunjung ke saudara, tugas warga atau kepentingan lain. Wah, jangan payah ini. Yang didorong itu transportasi umum yang aksesibel. Ini ketemu Pak Anies baru berapa hari loh ini. Terus ketularan ngawur teman ini. Ciloko ini. Bagaimana kalau musim kampanye tiba? Dan waktu ngobrolnya sudah lama banget. Apa enggak usulnya jadi aneh-aneh ini. Waduh, memang sih alasan Pak Saiful menggratiskan BBM itu karena dugaan bocornya BBM ke korporasi. Ini curiga tok, Pak. Curiga nih ya jangan ngawur membuat program kampanye. Tapi tidak kemudian bila kebocoran itu sudah bisa diantisipasi. Lalu digratiskan pada warga. Wah, ini contohnya ini. Turkmenistan salah satu negara yang pernah memberi subsidi yaitu 120 liter BBM gratisan per bulan ke warganya. Tahun 2004 telah menghentikan kebijakan itu. Karena apa? Negara kolab. Kuba ini contoh ini, Mak. Ini tak kandani ini, Begawan ini. Ngawur ini jenengan itu. Kuba itu yang menjual murah BBM pada masyarakatnya. Kini kondisinya juga kolab. Tidakkah kita perlu belajar dari negara-negara lain? Jika penggratisan BBM bukan solusi yang terbaik. Presiden Turkmenistan, angel tuh negara sana ngomong itu menyebut meski BBM gratis sebanyak 120 liter, ternyata tidak mampu juga memutar ekonomi mereka. Mandek, malah justru kelimpungan itu.
Apa Pak Saiful tidak mau belajar ke negara-negara itu? Waduh, ini politisi repot ini. Memang tahun depan musim kampanye, Pak. Tapi Mbok Yao, nek kampanye kuwi sing dinalar to. Pikiran sehat kita itu bisa masuk. Ojo ngomong dulu baru mikir. Harusnya dipikir, ditimbang baru ngomong gitu loh. Lihat saja itu. Kampanye Pak Jokowi itu sekarang sudah terlaksana semua. Janjinya sudah diberikan kepada masyarakat. Misalnya pembangunan jalan tol, Trans Jawa, tol laut, tol udara, BBM 1 harga di seluruh Indonesia. Ini yang harus dicontoh ini. Pos perbatasan dan lain sebagainya. Dulu orang mentertawakan tol laut. Wah, laut kok digawe tol, dongguyu. Nah, sekarang ini begitu jalan yang pada tertawa itu sudah diem ini, mulutnya terkunci ini. Ya toh? Kalau nggak paham konsep Pak Jokowi, mestinya rasa cerigis. Nah, sini toh, kalah pinter toh. Nah, tolong Pak Saiful, kasih tahu capres koalisi perubahan itu, Pak Anies itu, yang bilang perubahan untuk persatuan tuh. Ini lebih fokus pada pemerataan serta pembangunan keadilan saja. Lah kuwi apa rung dilakoni Pak Jokowi saiki. Sudah itu. Dulu orang bingung BBM di Papua harganya bisa sama dengan Jawa sekarang. Baru zamannya Pak Jokowi. Ya itu, begitu Pak Jokowi yang jadi presiden, buktinya bisa loh. Dan kata Pak Jokowi, beliau nggak peduli bagaimana Pertamina merealisasikan hal tersebut. Pokoknya harus terlaksana. Dan sampai sekarang kebijakan tersebut tetap terjaga dengan baik. Harga sama Pak di Jawa dengan Papua. Nah ini, jadi kalau mau punya mimpi, harap mimpi ya bubuk dulu. Kalau mau punya cita-cita, ya dipikir sing tenanan. Apa yang harus dipenyai sekarang ini? Ini saya tahu nih, beberapa hal nih. Ini masa tak kandani, masa begawan kandani orang-orang pinter. Wah, ngisi di sini loh. Malah orang mikir dewe nih. Jare capres jenengan itu mantan rektor, mantan Mendikbud, bekas gubernur. Masa gak bisa mikir ke sana. Nah, bukti realisasi perubahan kok cuma mengubah cawapres. Waduh. Wah, mesak nih Mas Ahaye. Tadinya kan mau sama Mas Ahaye toh. Wak jeglek, wak dunduk, jebul sama Caimin. Wah, parah ini. Ini jangan-jangan sekarang kalian bingung toh. Mau nawarin apa susah menemukan di mana kekurangannya Mas Ahaye. Nah, ini diingatkan saja itu Pak Anies. Kalau bicara di depan publik itu yang realistis. Ojo kaya becak tanpa pir, mau ngasal jeplak tanpa mikir ini. Ini bukan sekedar bicara ini, jangan sekedar ngomong ini. Nanti malah tak beleceti di ngompol ini. Iso kembrong kabeh ngompol semua ini. Ini tenan ini Bengawan ini. Saya ingatkan sekali lagi nih. Ini sekali lagi nih. Ojo kaya becak tanpa pir, mau ngiso jeplak tanpa mikir ini. Itu ya. Salam Bengawan, sampai jumpa. Kita kupas yang lain nanti. Masalah capres dan cawapres. Sampai jumpa. Salam Bengawan.